Pak Tongam, ini kan VCUP ini ternyata masih banyak masih melakukan kegiatan operasional di lapangan di masyarakat. Sementara Satgas Waspada Investasi sendiri sudah merilis bahwa entitas ini ilegal kegiatannya karena belum dapat izin sama sekali dari SWI begitu. Nah, terkait hal ini di masyarakat sendiri sudah ada laporan nggak sih Pak, laporan kerugian misalnya dari masyarakat ke Satgas Waspada Investasi? Fintech, Future View Tech ini atau FIDUP itu memang kita bahas di bulan Juni 2020 dan kita menyatakan bahwa kegiatan Future View Tech ini tidak mempunyai izin di Indonesia sehingga kita menyatakan kegiatan ilegal. Oleh karena itu kami sudah mengumumkan ke masyarakat, kemudian kami meminta diblokir semua situs web aplikasi melalui Kominfo, dan kita meminta kepada masyarakat untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan itu sebelum mendapatkan izin yang baik. Namun demikian sampai saat ini belum ada pengaduan mengenai masyarakat yang dirugikan oleh fintech ini, karena memang kami meyakini masyarakat kita sudah semakin cerdas, tentu tidak terjebak dengan kegiatan-kegiatan yang akan merugikan mereka. Jadi masyarakat saat ini yang mengadukan hanya mengatakan bahwa saat ini ada operasional FIDUP, tapi belum ada yang dirugikan karena operasional FIDUP ini. Pak, tapi kan kenyataannya saat ini VCUP-nya sendiri masih berjalan nih Pak operasionalnya di lapangan dan masih banyak, bahkan makin banyak sepertinya masyarakat yang ikut jadi member begitu Pak. Dari Satgas Waspada Investasi sendiri tindak lanjutnya apakah akan mengajak otoritas terkait lainnya untuk menghentikan kegiatan operasionalnya atau gimana Pak tindak lanjutnya? Ya, jadi ini memang dari dua sisi ya. Yang pertama Satgas Waspada Investasi yang merupakan koordinasi dari berbagai 13 kementerian lembaga sudah mengumumkan hal ini, dan ini kita meminta masyarakat untuk tidak mengikuti apabila memang kegiatan-kegiatan itu ilegal. Di sisi lain masyarakat kita juga harusnya memahami dan mengerti bagaimana kita telah menyampaikan kepada masyarakat agar kegiatan-kegiatan yang tidak mendapatkan izin supaya tidak diikuti. Namun demikian memang saat ini kami sudah koordinasi juga dengan seluruh anggota Satgas Waspada Investasi. Ada Kemenkominfo yang saat ini masih memblokir PSE-nya, kemudian situs web aplikasi juga diblokir, kemudian juga dari kementerian lain juga melakukan pembinaan, dan saat ini memang FIDUP ini sudah mengurus izin sebenarnya, dari mereka sudah konsultasi dengan Satgas Waspada Investasi, namun beberapa hal yang diperbaiki tentu perlu perbaikan dari mereka. Nah, yang pasti adalah apabila kegiatan-kegiatan itu sudah mendapatkan izin dari otoritas, ini bisa dinormalisasi sepanjang memang kegiatan-kegiatan itu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa hal yang tentu kami minta kepada FIDUP untuk membenahi kegiatan-kegiatan ini adalah untuk menertibkan komunitasnya. Karena mereka juga mengatakan bahwa banyak komunitas-komunitas FIDUP yang mengatasnamakan FIDUP yang mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan melalui FIDUP. Nah, ini yang perlu ditertibkan oleh mereka. Jangan sampai ada FIDUP komunitas yang justru merusak nama baik mereka nanti kalau memang kegiatan itu sudah dinormalisasi. Nah, ini yang perlu ditertibkan. Kemudian yang kedua adalah walaupun mereka saat ini sudah mendapatkan izin industri, izin dari BSE, mungkin dari izin dari OSS, tetapi kegiatan-kegiatan ini berdasarkan diskusi kami dengan mereka, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Yang pertama adalah bahwa mereka tidak boleh menggunakan uang asing selain rupiah dalam transaksinya. Nah, itu, dan mereka berjanji memperbaiki. Kemudian juga kita juga menyampaikan bahwa P2P ini kan kegiatan jasa periklanan, sehingga harusnya memang tidak ada sistem referral di sana yang merupakan ciri khas dari multi level marketing. Nah, kemudian yang ketiga juga kita minta supaya kalau ada pengiklan yang masuk ke P2P, hendaknya memang tidak membeli poin dari member-member, tapi membeli poin langsung ke perusahaan. Kemudian juga member juga
diharapkan juga menjual poin-poin yang diperoleh itu kepada perusahaan. Dengan demikian tidak ada yang dirugikan di situ. Jadi itu yang kita arahkan kepada para pengurus dari Fitup ini. Bagaimanapun juga mereka ini ingin taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu kami sebagai Satgas Waspada Investasi selain juga melakukan tindakan represif, juga melakukan pembinaan agar semua kegiatan usaha itu ada kegiatan-kegiatan yang memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ada izinnya, ada kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti kita ketahui banyak juga dulu kegiatan-kegiatan yang dulu kita nyatakan ilegal dan mereka sudah mengurus perizinan dan kita normalisasi. Contohnya dulu Top Fusion, kita dulu hentikan kegiatannya, mereka sudah mengurus izin. Eco Racing juga seperti itu. Kemudian beberapa kegiatan-kegiatan lain. Jadi kita tidak melulu memang memblokir tanpa memberikan peluang bagi mereka berusaha, tetapi tetap kita arahkan supaya mereka berusaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terutama dalam rangka perlindungan masyarakat. Yang kami harapkan dari setiap perusahaan seperti ini adalah ada nilai tambah bagi perekonomian Indonesia, tentunya memberikan kontribusi dalam rangka peningkatan terutama sisi ekonomi para masyarakat yang mengikuti. Jangan melakukan penghimpunan dana yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu yang kami sampaikan saran ke Fitup, dan mereka kelihatannya memang akan menuruti saran dan pembinaan dari kami Satgas Waspada Investasi dari 13 kementerian lembaga, dan kita lihat nanti bagaimana perkembangan pengurusan izinnya. Kalau memang sudah clear, kita akan kaji kembali dan kita akan monitor pelaksanaan kegiatan dari Fitup ini. Oke, Pak Tongam, kalau dilihat dari sisi operasionalnya kan dulu tuh kita sempat tahu bahwa ada yang namanya Mimiles yang juga dihentikan operasionalnya karena himpun dana dari masyarakat, terus ada top up juga, sistem top up, kegiatan usaha perikanannya juga ada juga di situ Pak, dan tanpa izin. Dari sisi rasionalitas juga kita lihat kalau dari si Fitupnya sendiri kurang rasional nampaknya, dan seperti menggunakan skema Ponzi gara-gara bonus-bonus yang diterima para anggota ini dihimpun dari peserta baru yang direkrut. Nah, kalau dilihat dari kegiatan yang mereka lakukan saat ini, kalau dari SWI-nya sendiri Pak, Satgas Waspada Investasi, hasil penelusurannya terhadap kegiatan yang dilakukan Fitup ini sendiri sejauh ini gimana Pak penilaiannya? Iya, ini tentu berbeda dengan Mimiles ya. Mimiles itu sama sekali nggak ada izin. Mereka izinnya itu hanya izin untuk melakukan edukasi kemudian mereka melakukan penghimpunan dana dengan top up. Contohnya 3 juta dapat motor, 7 juta dapat Fortuner, 11 juta dapat Alphard. Ini berbeda sekali. Jadi kita tanpa bekerja juga bisa melakukan Mimiles. Memang itu sangat-sangat tidak mungkin ada kegiatan operasi seperti itu. Dan saya kira Mimiles itu walaupun ngurus izin dimanapun tidak akan bakal bisa dapat seperti itu izin. Nah, kalau Fitup ini yang sesuai dengan yang kita diskusikan, fokusnya adalah tidak merupakan kegiatan skema Ponzi dan tidak merupakan kegiatan member-get member. Tetapi prinsip utama yang disampaikan ke kami oleh mereka, dan tentunya ini sangat menarik dan merupakan suatu, menurut kami bisa jadi menjadi inovasi juga, bahwa prinsip utamanya mereka tidak mengumpul dana dari masyarakat. Jadi tidak ada pembayar dari masyarakat. Ini yang kita pegang. Jadi tidak ada istilah masyarakat bayar. Itu yang paling utama. Kemudian prinsip yang kedua, karena memang ini adalah jasa, kita juga sangat concern dan hati-hati. Ini kan masyarakat diminta untuk menonton iklan. Kemudian atas menonton iklan itu diberi poin. Nah, ini dari isu ilustrasi yang kita dapatkan dari mereka adalah seperti contohnya YouTube. YouTube ini YouTubersnya kan mendapatkan uang dari YouTube karena ada pengiklan masuk ke sana, di mana viewersnya tentu mendapatkan informasi dari YouTubers dan ada slot-slot iklan di sana, sehingga YouTubers itu mendapatkan uang di sana kan, tetapi penontonnya nggak dapat uang kan, viewersnya nggak dapat.
Nah, yang menjadi perhatian kita di dalam VTube ini yang mereka prestasikan, walaupun memang kita tetap analisis dan kaji bahwa VTube ini yang nontonnya itu yang dibayar. Itu jadi seperti itu. Kalau demikian berarti memang masyarakat kita yang mengikuti VTube tidak dikumpulkan dana, tetapi mereka justru mendapatkan keuntungan karena menonton iklan. Seperti itu kira-kira. Tetapi kita juga paham nilai menonton iklan ini, tentu para pengiklan pun akan sangat cerdas tentunya. Karena apa? Pengiklan ini kan akan bisa mendapatkan uang kalau ada yang beli, bukan karena ada yang menonton, kan gitu. Betul. Jadi kita juga, karena ini juga nanti kalau memang tetap pengiklan itu masukkan iklannya di VTube, tetapi ternyata barang yang nggak laku jual, otomatis mekanisme pasar kan berlaku. Betul. Kalau memang dia nggak laku, otomatis dia tidak akan ada yang membeli dia. Betul. Hanya untuk, oleh karena itu VTube ini kalau memang dia ingin berhasil, ya harus juga penontonnya itu mungkin akan beli produk-produk yang dikeluarkan. Jadi gitu. Kita kasih ke mekanisme pasar saja. Jadi pada dasarnya kita positif saja berpikir sepanjang dia tidak menghimpun dana, tidak merugikan masyarakat. Tetapi kalau dia menawarkan contohnya iklan-iklan ditonton oleh para member dan memang tidak beli, otomatis pengiklan juga nggak mungkin ada yang datang, kan gitu kan. Betul. Jadi kalau umpamanya kita biarkan juga dia makan seperti itu, ya memang tidak akan ada pengiklan yang masuk ke VTube kalau memang tidak memberikan keuntungan, kan bisnis namanya. Jadi menurut saya sih memang secara logika kita kalau sepanjang dia mendapatkan perizinan dari otoritas yang sudah terkait dan kemudian dia beroperasi, ternyata pengiklannya nggak ada yang datang sementara dia tidak menghimpun dana dari masyarakat. Nah ini kan bagaimanapun juga bisnis harus jalan kalau memang ada biaya yang dipenuhi dengan masuknya pengiklan. Jadi gitu ya, sama seperti ini. Kalau iklan nggak ada, dari mana YouTube mau bayar mereka, kan gitu kan? Betul. Pak, ini itu juga ditonton oleh viewers YouTubers, ya belum tentu juga beli, kan gitu juga. Seperti itu mereka menjelaskan, dan ini memang menarik. Artinya gini, artinya kita harus membuka peluang juga bagi inovasi-inovasi yang memang memberikan peluang meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa merugikan masyarakat. Kalau kami lihat sebenarnya ini yang perlu dipahami, bahwa kegiatan-kegiatan seperti VTube ini kalau memang dia berlaku hukum pasar, artinya penontonnya dibayar tapi iklannya nggak ada, ya pasti dia tutup, kan gitu kan. Nah itu, jadi itu hanya itu. Oke, Pak, ini kan berarti saat ini kan VTube masih belum mendapatkan izin, Pak, untuk melaksanakan operasionalnya. Dan sementara di lapangan mereka kelihatannya sudah ada izin, sudah di OSS sudah ada, dan mereka sudah kirim ke kami dari Kementerian Perindustrian juga sudah ada. Mereka sudah kirim ke kami. Kami saat ini sedang menganalisis mengenai bagaimana kegiatan itu sesuai dengan perizinan. Jadi sudah beberapa bulan ini mereka mengirim surat ke kami, dan sudah ada 2 kali kalau nggak salah kami bahas dengan VTube, dan kami masih belum yakin. Sudah 2 kali, mungkin nanti kita akan bahas lagi, saya nggak tahu, mungkin dalam waktu dekat, untuk melihat perkembangan di lapangan. Tetapi kami juga mengharapkan VTube menertibkan semua komunitas-komunitasnya. Jangan sampai ada VTube lain yang dompleng VTube yang niatnya bagus, kan gitu. Itu yang perlu kita pahami. Artinya itu yang perlu kita monitor, bahwa Satgas Waspada Investasi tidak serta-merta memberikan normalisasi. Kalaupun saat ini VTube sudah memiliki izin dari otoritas. Karena apa? Karena kita ingin melihat dulu keamanannya, perlindungan masyarakatnya, kemudian kegiatan-kegiatan yang menghimpun dana, kemudian bagaimana dia beroperasi, seperti yang saya katakan tadi. Jangan sampai menggunakan mata uang asing. Jadi berbagai aspek kita lakukan dalam rangka perlindungan masyarakat. Sehingga apabila nanti VTube sudah dinormalisasi oleh Satgas Waspada Investasi, ya memang karena mereka sudah memiliki izin dan memang kegiatan-kegiatannya sesuai dengan izinnya. Pak, tapi berarti kan sekarang ini mereka sah-sah aja dong, Pak, berarti ya, karena udah dapat izin dari OSS, mereka sah-sah saja melakukan kegiatan operasi.
kita belum normalisasi. Oleh karena itu makanya saya dari awal tadi sudah katakan masyarakat diminta untuk cerdas. Apabila kita sudah menyampaikan belum bisa berupa kegiatan yang tidak punya izin, ya masyarakat harus cerdas. Jadi bagaimanapun juga ini kembali kepada masyarakat juga sebenarnya. Kita sampaikan ke masyarakat ya tertiblah. Jangan nanti setelah umpamanya ada kerugian baru menyesal. Oleh karena itu hidup ini karena belum dinormalisasi dan saat ini mereka masih sedang dalam proses dengan Satgas Pariwisata, dengan perizinan-perizinan yang sudah diajukan ke kami, ya masyarakat agar bersabar atau tidak mengikuti kegiatan itu. Gitu. Jadi karena apa? Karena kami dari Satgas Pariwisata juga bagaimanapun juga ya mengedukasi masyarakat sebenarnya, sehingga kalau masyarakat juga mengikuti ya bagaimana? Kita mau bilang apa kan gitu? Tapi kita hanya mengharapkan mereka jangan sampai dirugikan, dan ini yang kita harapkan, perlindungan kepada masyarakat yang paling utama. Oke, berarti masyarakat diminta untuk tetap mawas diri dan juga lakukan analisa ya Pak terhadap investasinya Pak. Sepanjang belum ada pemberitahuan normalisasi dari Satgas. Oke, Pak, terakhir tadi saya highlight sedikit yang soal transaksi. Mereka kan saat ini kalau misalnya dapat returnnya itu dalam bentuk dolar ya Pak, dihargai 1 poin itu $1 katanya. Kayak gitu-gitu yang harus dikonversi dalam rupiah ya Pak. Itu nggak boleh. Jadi dan mereka juga masih beli poin itu dari member juga masih ada Pak. Iya, itu yang perlu. Tadi saya sudah sampaikan seperti yang saya katakan tadi, saran dari Satgas Pariwisata. Kemudian itu menjadi hasil evaluasi kita pada pertemuan nanti. Kalau mereka sudah lakukan semua itu dan izinnya sudah clear, menurut saya ya memang begitu kegiatannya, tidak mungkin kita larang lagi kan gitu. Tetapi tetap kita monitor. Bagaimanapun juga sepanjang dia tidak menimbun dana dari masyarakat, membernya dapat keuntungan dari iklan, ya sama saja dengan YouTubers itu. Dari mana dia dapat coba? Dapatkan uang. Hanya saja ini sebenarnya di blow up. Saya nggak tahu ya, kita berpikir jernih saja lah. Sepanjang usaha itu sudah clear izinnya dan kegiatannya sesuai dengan apa yang diizinkan dan kami tetap monitor, menurut saya sih memang ada upaya-upaya normalisasi. Dan ini tetap dimonitor tadi, jadi tidak ada member get member, kemudian tidak ada penggunaan mata uang asing, tidak ada itu tadi poin-poin dibeli antar anggota atau pengiklan membeli dari poin anggota, kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan kemudian juga dia harus mengurus juga servernya di Indonesia, dan ini katanya memang mereka sudah mengurus seperti itu. Jadi langkah-langkah positif yang kita lihat sebenarnya, walaupun masyarakat kita saat ini kok YouTube kok rame, tapi memang sampai saat ini memang belum ada yang dirugikan, nggak ada. Belum ada laporan ya Pak? Belum ada. Laporan yang ada pada kami adalah VTube makin merajalela. Ya merajalela, memang kita sampaikan ke masyarakat jangan dulu. Kita benar-benar ilegal. Oke, Pak, kalau nih Pak, sorry Pak, satu lagi Pak, kalau misalnya rekomendasi yang disampaikan tadi sama Satgas Waspada Investasi tidak kunjung dipenuhi, ada kemungkinankah operasional akhirnya ditutup atau seperti apa tindak lanjutnya Pak? Sekarang operasionalnya kita tetap nyatakan tidak bisa dilakukan, tetapi rekomendasi itu harus dipenuhi untuk normalisasi. Kalau rekomendasi itu nanti tidak dipenuhi, kita nggak normalisasi, atau setelah dinormalisasi ada rekomendasi kita yang dilanggar, ya kita bisa blokir lagi kan gitu kan? Iya, karena kita yang utama dari Satgas itu ada perlindungan kepada masyarakat kita. Jangan sampai ada yang rugi, tertipu.